Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Mahmud II yang beranggotakan Kalista Putri Cahya, Erda Ardiana Kalisa, Dwi Setiawan, dan Aca Saputri. Di sini kami akan menceritakan tentang Sultan Mahmud II. Biografi Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II adalah Sultan ke-30 yang memimpin Kesultanan Utsmaniyah sejak 1808 hingga 1839. Ia dikenal sebagai sosok pemburuh yang melakukan reformasi di pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah dalam bidang administrasi, militer, dan ekonomi. Selain itu, ia dikenal sebagai peniru Barat yang membuat Kekaisaran Ottoman akhirnya membuka diri terhadap moderasi. Ia lahir di Konstantinopel, Kekaisaran Ottoman pada tanggal 20 Juli 1985. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27 Abdulhamid I dan istri Naksidil Sultan pada tahun 1908. Ketika Muhammad II berusia sekitar 23 tahun, terjadi sebuah konflik dalam istana di mana saudara tirinya yakni Mustafa IV membuat rencana eksekusi untuk sepupunya Sultan Salim III. Dalam peristiwa ini Salim III wafat, sementara Sultan Mahmud II disembunyikan oleh ibunya agar tidak menjadi korban selanjutnya. Tidak lama kemudian Mustafa IV berhasil digolongkan dan Sultan Muhammad II diangkat menjadi khalifah. Pada 1808 Sultan Mahmud II wafat pada tanggal 1 Juli 1839. Pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lebih banyak memfokuskan pembaharuan dalam bidang politik pemerintahan yang cenderung mengadopsi gaya barat. Baginya, sistem pemerintahan yang diterapkan di Turki kala itu sudah tidak memadai. Untuk menjawab segala tantangan, ia mendambakan pemerintahan model demokrasi barat. Tidak hanya itu, ia juga tidak sependapat dengan budaya aristokrasi yang telah mengakar dalam Kesultanan Turki. Ia menginginkan tidak adanya sengketa antara penguasa dan rakyat. Untuk memaksimalkan pembaruan, ia melahirkan sebuah pemikiran untuk pendirian lembaga hukum sekuler namun tidak mematikan lembaga hukum syariat. Dalam bidang pendidikan, Sultan Mahmud II menginginkan adanya reformasi sistem pendidikan yang terbuka terhadap keilmuan Eropa. Kandidat demikian, ia juga menegaskan bahwasanya keilmuan Eropa disertai tanpa memalingkan religiusitas Islam. Beliau adalah Khalifah Turki Utsmani pertama yang mengenakan tarbus peci tinggi dengan tali jambul di atasnya, juga Khalifah pertama yang memakai baju modern ala Eropa dan mengendarai kereta kuda. Sultan-sultan sebelumnya memakai surban yang dililitkan kepala dengan pakaian jubah dan mereka mengendarai kuda langsung di punggungnya. Pada masanya juga terbit koran untuk pertama kalinya. Beliau juga dikenal sebagai pecinta seni. Beliau suka mendengarkan musik dan kadang-kadang memainkan sendiri alat musiknya. Beliau juga merangkaian puisinya. Beliau juga seorang kaligrafi dengan tulisan yang sangat bagus dan sesuai kaidah penulisan yang benar. Beliau menguasai khat dari sebagai macam jenisnya. Guru kaligrafinya adalah Mustafa Rakim. Rakim diangkat menjadi pengajar pribadinya sekaligus sekretaris kerjaan. Keberadaan Rakim sebagai gurunya ditolak oleh penulis kitab Tariq al-Khat dan Al-Rabi. Dengan kepada tahun wafat Rakim tahun 1981 Hijriah, hanya saja